Selama dalam kondisi akhir ini, kita masih dihadapkan dengan persoalan-persoalan pendanaan. Dan setelah itu, lewat pengurus besar, nanti di akhir pertemuan ini, sedikit ini kita ungkapkan lewat bapak-bapak yang datang dari Jakarta. Saya berkeyakinan penuh, kita tetap satu dalam ingin meningkatkan kemajuan di dunia terhadap perjalanan dunia persepak bolaan kita ini. Ini ada para pengurus perserikatan yang ada di daerah ini, teman-teman dari Pemda PSSI yang saya buka. Kepada Allah kita berserah diri, insya Allah. Apapun yang ingin kita lakukan pada malam hari ini, apapun yang ingin kita buat pada malam hari ini, oleh Bapak Profesor Tengku Yohal AIP Husin. Untuk ini kepada Bapak akan persilakan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti diketahui dalam RPP kemarin ada materi yang diminta dibahas selama rapat koordinasi. Dan setelah mereka mendapat SK sebagai anggota sementara, pada saat kongres nanti mereka akan disahkan. Berpengalaman mengurus bola, apakah klub, apakah SSB, apakah Perserikatan, apakah Pemda, Komda. Kenapa? Karena mengurus sepak bola berbeda dengan mengurus pemerintahan, berbeda dengan mengurus derasnya. Ombak sebagai ketua umum PSSI. Ini pengalaman kita. Dan yang ketiga, mampu berhubungan dengan pihak-pihak lain, pihak ketiga, apakah swasta dan pemerintah. Karena beda-beda. Dan yang keempat, ada pegawai pemerintahan ataupun dia kerja di swasta, ada izin atasan kita perlukan supaya atasannya tahu bahwa dia ini yang kita buat. Kita juga melihat potret bagaimana keadaan PSSI saat ini. Kita ketahui bahwa ini bisnis yang mereka tahu, kita tak tahu itu merasa untung sehingga mereka perlu mengikat lagi. Berhasil Pak Agung. Yang kedua, Pak Agung berhasil lebih mempopulerkan berbau di pengurus yang akan datang. Maka yang ketiga ini kita harus siapkan orang yang mampu mengangkat kualitas tim nasional kita. Oleh karena itu orientasi kita untuk mencari ketua umum itu adalah banyak orang yang berminat menjadi ketua umum PSSI dan sungguh awalnya kita menggembirakan. Tapi kita lihat perkembangannya bahwa calon-calon yang membuat jalan-jalan yang tidak selesai. Timnas mau kemana itu urusan timnas. Pokoknya kami politisi jalan sendiri. Nah, oleh karena itu kita tidak akan mau begini terus. Itu ada perubahan yang mendasar. Kita robah ya dari Sumatera Barat 3, ya Sembagut, nanti dari sini Jambi juga keluar 3, Subaksel, Sumatera Selatan 3, Lampung 3, Bogor, Ilaga. Membutuhkan jatah yang juga berbeda karena mereka punya peluang ya, untuk ke nasional dan punya jatah liga utama. PSPS Pekanbaru misalnya entah Hang Tuah Football Club, tapi PSPS-nya tetap di Perserikatan, mereka punya jatah. Jadi mereka punya jatah 2 kalau mau. Tak mau tak apa, tapi mereka wajib Perserikatan. Oh, kami PSPS tetap masuk di liga utama. Dari Sumatera pada pertemuan di Bangka Belitung yang barangkali sudah kita sosialisasikan kepada daerah lain, juga kepada NAT juga ada ya, teman-teman Nagara Darussalam juga. Ini selaku atau mewakili PSSI sekaligus mewakili KONI, beliau sekjen KONI, dan juga selaku ketua. Yang saya hormati Pak Nugraha Khusus juga sebagai pengurus PSSI, termasuk Pak M. Nigara, dan yang berbahagia saya hormati pula dan yang tercinta pengurus Perserikatan anggota PSSI dari Provinsi Jambi, pemain non amatir. Hari ini adalah hari kami yang terakhir di dalam roadshow kami
bersama dengan rombongan. Yang pertama adalah dimulai dari ketemu dengan Bapak sekalian dari seluruh, yaitu pertama adalah PSSI Pusat, kedua adalah Pengda PSSI, dan akhirnya kepada anggota PSSI yang berupa perserikatan dan klub sepak bola utama. Nah, spesial pun saya yakin bahwa Bapak sekalian juga keluar dari kantong sendiri untuk peralatan yang terkait dengan rencana spin-off ini sendiri. Setelah itu dalam waktu yang paralel ya, dalam waktu yang bersamaan juga ya ini 6 bulan itu mulainya kapan ini tergantung kesiapan kita sendiri sebetulnya. Sehingga untuk kesempatan ini saya belum dapat memberikan bentuk atau skema dari spin-off yang bagaimana yang tidak oleh kami di dalam ini tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan bagi orang Sumatera Barat, Semen Padang itu tidak mau dibawa ke Gresik. Kenapa tidak mau? Panjang alasan. Salah satunya alasannya adalah Semen Padang itu pernah dibiayai dengan APBD karena tidak mampu lagi berproduksi, mau dijual oleh direktur utamanya Makcik dan Harun Zain mempertahankan, kemudian dijemput Azwar Anas, dia pindah. Nah, hasilnya seperti sekarang dan seterusnya, panjang ceritanya. Kemudian saya ingin tahu juga, kemarin memang ada pembekuan rekening Semen Padang di bank, tapi hari ini tidak lagi saya dengar. Semua sudah lancar karena bank bertanya, ada nggak tertulis dari direksi lama baru ini ke bank untuk pembekuan keuangan. Jadi saya mohon penjelasan itu Pak, apa betul Pak Anda? kita tidak bawa tukang pukul Pak. Karena apa? Mungkin masa Pak Ismet dibawa tukang pukul, yang benar saja Pak. Karena ini berita Singgalang Pak disebutkan tidak seperti itu. Ya kan, jadi perlu diluruskan supaya komentar yang salah. Oke, jadi baik. komisaris masuk, ada yang memanfaatkan kesempatan ini, ada preman yang memanfaatkan kesempatan tanpa setahu komisaris. Nah, Ini beda Pak. Beda. Kita sudah wawancara Pak Ismail kemarin. Dia sudah kemudian ada di berita hari ini Pak. Pak Ismet tidak perlu pengawal. Lantas yang kedua, SG dan SIMEK memecah belah masyarakat Sumbar. Kami ini tidak pernah memecah belah Pak. Kami ini ingin bersatu malah. Karena apa? Dengan bersatu ini kita memiliki sinergi. Mengapa tahun 95 itu disatukan? Karena ini adalah ada sinerginya. Kita akan melawan sesuatu kekuatan kompetitor dalam hal ini, yaitu Indosemen dan Cibinong. Malah kami yang ingin bersatu. Nah, spin-off ini kan malah berpisah. Kalau soal urusan SIMEK ini saya tidak tahu, walaupun di tempat saya itu ada wakil dari SIMEK. Tetapi sepanjang dia itu berurusan atau atas nama Semen Gresik, itu saya tahu. Tapi begitu sudah di luar Semen Gresik, kami memang tidak mengetahui. Jadi sepanjang yang berurusan transaksi Semen Gresik, saya yang bertanggung jawab. Tidak masalah, tetapi tidak mau dibawa Gresik. Sebetulnya di bawah dan di atas ini kan bukan kemauan kami Pak. Tentunya kemauan para pengambil keputusan pemerintah Republik Indonesia ini, dengan tentunya pertimbangan-pertimbangan pada saat itu. Jadi kalau saya menjawab di sini apa pertimbangan dan bagaimana, karena saya tidak mau mengambil keputusan pada saat itu, tentunya ya nanti saya khawatir keliru. Jadi ini bukan masalah di bawah dan di atas Pak. Pak Ihdan atau Pak Daniel bahkan seringkali berbincang dan bertemu sekali. Saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari sebelah kiri. Pak Satrio dalam hal ini kurang memahami lingkungan bisnis Bapak di Semen Padang itu sendiri. Seperti yang Bapak ungkapkan, itu pun kalau saya tidak salah kutip dari wawancara Bapak,
pada saat pertama setelah usai RUPS kemarin ini, bahwa Bapak berharap pada direksi dan komisaris baru ini bisa melanjutkan divestasi. Ini kalau saya juga tidak salah tangkap, Mungkin maknanya ini saya spin off. Pak, maaf, soal divestasi tidak pernah saya sebutkan. Detikcom yang mudik. Salah, dan saya tidak pernah menyinggung tentang divestasi. Ya, Mohon ini- maaf. Dan Dan ini ini saya baru mendengar ini. ya. Dan kondisi yang seperti itu, yaitu ada pihak-pihak lain yang sengaja memang kalau itu terjadi, yang upaya-upaya ya seperti tadi tidak menyelesaikan masalah. Dan pada hari ini kami juga mendengar bahwa besok akan ada penutupan batu kapur, ladang batu kapur itu. Ini artinya sekian hari sesudah itu akan ada penutupan produksi secara tidak langsung. Kalau kondisi ini berlangsung, itu berarti apa? Harga saham atau nilai aset semen padang ini bisa berkurang. Dan kalau orang ini berpikiran miring, kita bisa menilai bahwa ini kesempatan untuk menjual semen padang dengan harga murah. Kesempatan dari awal, kenapa saya hadir di sini kemarin dan saat ini, sebetulnya ingin menyelesaikan ini dengan baik. Ya. Jadi ini kan masalah spin off pertamanya, Pak. Dan sebetulnya itu yang menulis dalam artian membuat alternatif dan lain sebagainya, membuat usulan dan ajuan yang dulu itu ya kami.